Perkenalkan, nama saya Wila Dalupi dengan NIM 2202 110159 dari kelas E dengan materi praktikum jaringan komunikasi dan data. Di sini saya akan mendemonstrasikan tugas 8 dengan tugas lab 16.2. Judul Research Network Security Risks. Di sini memiliki tiga objektif, yaitu objektif pertama, explore the SANS website. Yang kedua, identify recent network security threats. Yang ketiga, detail specific network security threats. Kita masuk pada yang part yang pertama. Di sini kita diminta untuk mengeksplor navigate the website SANS. Masuk saja. Ini merupakan website dari cybersecurity. Lalu kita diminta untuk yang pertama yaitu search the internet for SANS from the SANS homepage. Click on free resource. Ini kita diminta untuk resource. Resource. Lalu bentar. Ini saya balik lagi. Terus lalu kita masuk pada source. Lalu masuk pada free resource. Ya, di sini merupakan tampilan dari cybersecurity ini. Kita masuk pada step yang kedua, yaitu, maafkan, di sini terdapat list 3 resource. Yang pertama di sini ada webcast, yang kedua ada poster and cheat sheet, yang ketiga ada white paper. Pada step yang kedua, the CIS Critical Security Control, the SANS website culmination of public-private atau Department of Defense DoD, National Security Association, Center for Internet Security CIS, and SANS Institute. Di sini the list was developed to prioritize the cybersecurity control. Di sini kita untuk from resource menu select critical security control. Access dan security control. Security control. Ya. Masuk saja dari sini. Security critical security control. Control. Di 8. Ya, sini ada control.
Lalu select kan pada ini diminta untuk men-select one of the control this implemented suggestion for this control. Diminta untuk mengimplementasi malware fancy ini dari source, kita masuk pada resource terlebih dahulu, lalu sebentar, sini merupakan tampilannya, ini diupdate rilis Mei 18 2021. Implementasi dari malware defense ini digunakan untuk alat otomatis sebagai memantau stasiun kerja server dan perangkat dengan menggunakan perangkat lunak anti malware untuk dalam sans origin dari CIEC. Simbol ketiga yaitu highlight the resource menu, select new lister if the describe is of the three new lister available. Sini termasuk pada new lister. Nah, untuk masuk pada new lister ini kita masuk pada bentar, ini lister terdapat 3 buah new lister, itu news bytes yang pertama, dan yang kedua risk, yang ketiga outs. Lalu masuk pada part yang kedua, diminta untuk research using the sans identify containing security threat information. Jadi di sini new bytes ini merupakan ringkasan eksklusif dengan yang diberi notasi mengenai tingkat berita keamanan. Dan untuk risk sendiri, ringkasan yang andal dalam fitur serangan yang baru ditentukan yang ditemukan di kerentanan anotasi baru yang aktif dan mencegah serangan terbaru dan data berharga lain. Dan untuk sendiri ini merupakan kesadaran keamanan yang yang dijamin yang dipergunakan untuk umum lebih dari 20 bahasa dan gratis. Yang kita masuk pada pertama, dan klik risk terlebih dahulu. Ya, sini untuk tampilannya seperti ini dalam new lister yang ini risk. Sini update terbaru dari 4 bulan 6 tanggal 6 Juni. Dan untuk informasi selanjutnya, pada step yang kedua, sini list some of the recent security threats detail on this website. Ya, di sini kita diminta untuk list sebuah website. Kita pakai saja website dari sini.com.
Ini merupakan website yang tampilan yang berupa ancaman-ancaman malware, segala bentuk kejahatan tentang yang berkaitan dengan cyber security. Ini merupakan websitenya cyber.com. Ya, unitnya termasuk pada part 3 ya. You will research a specific network attack presentation based on your finding, complete the form on your finding. Sini kita diminta untuk step 1 complete following network attack. Untuk studi kasus saya sudah mengambil di sini sebuah artikel di mana nama serangannya yaitu dalang dari jaringan penyebar malware terbesar di dunia dengan mempunyai 19 juta komputer yang telah dia berbuat kejahatan. Untuk tipe kejahatannya di sini dia melakukan kejahatan malware dan juga penipuan komputer substantif dengan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Ini dia sejak 30 Juli 2014, 10 tahun yang lalu, dan untuk komputer satu organisasi. Oke, ya istilahnya dia menjadi julukan dari otak dari sebuah operasi ini bernama botnet dengan julukan 911 S5. Dan how it work, pihak berwenang Amerika ini telah melakukan pembongkaran jaringan global ini dari 19 juta komputer terinfeksi yang digunakan untuk memfasilitasi dan menutupi kejahatan dunia maya, masuk penipuan, pencucian identitas, dan eksploitasi anak-anak. Kejahatan tersebut ini dia yang bernama Yun Hee Wang, berumur 35 tahun, ditangkap pada hari Jumat karena diduga dia dikenal sebagai 911 dengan julukan 911 S5. Kata Kementerian Kehakiman PAS pada Rabu 29 Mei 2024. Wang ini juga diduga telah menjalankan botnet yang berisi alamat yang terinfeksi lebih dari 190 negara selama periode 8 tahun sejak 2014. Menghasilkan jutaan dolar as yang menawarkan akses jaringan penjahat dunia maya dengan biaya tertentu. Botnet ini dia kelola dilaporkan dari 19 juta komputer sistem operasi OS Windows atau yang beroperasi di hampir 200 negara. Dan bot ini kabarnya telah beroperasi sejak 2014 lalu. Wang ini disebut mengelola botnet dari sekitar 150 server yang berlokasi di beberapa negara, dan botnet Wang juga dianggap sebagai jaringan komputer terbesar dan paling berbahaya. Departemen Kehakiman AS juga ini yakin bahwa botnet Wang ini juga dipakai oleh sejumlah kriminal untuk mencairkan sekitar 560.000 klaim asuransi palsu dan suatu program bantuan pemerintah AS yang bernilai sekitar 5,9 miliar dolar AS sekitar atau dalam rupiah 95,6 triliun. Dengan tingkat penjualan jasa botnet ini, Wang sendiri kabarnya sudah mendapatkan keuntungan hingga 99 juta dolar AS atau sekitar bila dirupiahkan 1,6 triliun. Bagaimana dirangkum dalam Kompas Tekno ini, artikel yang saya ambil dalam Kamis pada tanggal 30 Mei 2024, dan juga atas kekayaannya ini Wang disebut telah membeli sekitar 21 rumah di wilayah Cina, Arab Saudi, dan negara kepulauan Satu Kitts dan Nevis, Singapura, dan Thailand. Ia juga konon telah mendapatkan status kewarganegaraan di negara-negara jalur investasi. Mitigasi option ini, pihak berwenang Amerika Serikat telah mengumumkan pembongkaran jaringan global yang terdiri dari 19 juta komputer terinfeksi yang digunakan untuk memfasilitasi dan menutupi kejahatan dunia maya ini, termasuk penipuan, pencucian identitas, dan eksploitasi anak. Wang ini juga telah menyalahi Islam yang berisi alamat IP yang terinfeksi lebih dari 199 negara periode 8 tahun sejak 2014, menghasilkan jutaan dolar as yang menawarkan akses dari jaringan tersebut kepada penjahat dunia maya dengan biaya tertentu.
hasilnya saya ambil dari kompasnet.com. Untuk step 2-nya, kalau dari instruktur dual to complete presentation. Ya, dan untuk reflection question, yang pertama di sini, what step can you take to protect your own computer? Di sini beberapa, sebenarnya ada banyak langkah untuk memastikan keamanan yang telah bisa kita gunakan, dan kita bisa melakukan langkah-langkah berikut. Kita ambil saja satu contoh, yaitu menggunakan perangkat lunak yang basis keamanannya baik, dengan install antivirus dan juga anti malware yang terpercaya, dan juga aktifkan firewall untuk melindungi dari akses yang tidak berkepentingan atau tidak sah dalam sistem server. Untuk buat reflection yang kedua, what are some steps the organization can take to protect their resource? Di sini organisasi yang bisa kita protect atau kita lindungi sumber dayanya dari ancaman keamanan adalah dari, misalnya kita ambil dari kebijakan keamanan, kita buat kebijakan keamanan informasi yang komprehensif, dan juga kita bisa pastikan semua karyawan yang bisa kita ambil kebijakan tersebut. Dan juga adakan pelatihan rutin tentang keamanan cyber untuk semua karyawan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk dedikasi.